Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nasrul Biri dengan nomor induk mahasiswa 252094223, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran SKI di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Nurul Huda Kalisapu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk, fokus. Semangat, bersemangat, bersemangat. Dan difokus, dan difokus, dan difokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Askar. Duduk siap. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jidan, Hadir. Askar, Hadir. Gea, Hadira. Azahra, Hadira. Cika Aprilia, Hadira. Dafa, Hadir. Dimas, Khairunisa, Hadira. Saiful Nuril Hakim. Hadir. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kemarin masih ingat materi tentang pelajaran tentang Nabi wafat ya? Masih? Kapan Nabi wafat itu? Tanggal sama dengan tanggal kelahirannya ya, 12 Rabiul Awal. Nah, pelajaran pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Bagaimana perasaan kita kalau kehilangan orang yang kita cintai dan sayangi? Gimana menurut kalian? Apa rasanya? Tentu merasa sedih sekali. Nah, simak dulu
ya paparan dari Bapak. Akan kalian saksikan materinya. Bentar. Ya, pelajaran SKI pada kesempatan kali ini yaitu tentang perjalanan Nabi hijrah ke Thaif. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah apa? Perpindahan. Misalnya Bapak kalau duduk di situ, ke sini namanya pindah. Hijrah itu dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik, itu hijrah ya. Nah, pertama itu kisah perjuangan Nabi hijrah ke Thaif. Satu, ya, orang yang melindungi beliau itu meninggalkannya, yaitu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Terus istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Nah, tahun itu disebut Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Ada yang tahu? Amul Huzni itu tahun duka cita. Nah, bagaimana perasaan kita kalau kehilangan orang yang kita cintai dan sayangi? Gimana menurut kalian? Apa rasanya? Tentu merasa sedih sekali. Tetapi jangan larut dalam sebuah kesedihan, ya. Lanjut. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu bisa hijrah ke Thaif dan latar belakangnya kenapa? Satu ya, tadi peningkatan kejaman kaum kafir Quraisy itu ya sangat kejam kepada Nabi, terutama kalau Nabi menyebarkan dakwah agama Islam. Apalagi kedua orang pembela Nabi itu telah wafat, telah tiada dalil, Nabi tidak ada yang membela, ya. Satu tadi ya, tekanan dan aniaya meningkat dari kaum kafir Quraisy. Nabi sampai di ya setiap hari dicaci, dimaki, ya diledekin, sampai dilempari dengan kotoran, ya. Tadi ya tekanan wafatnya Siti Khadijah. Kemudian motivasinya, tentu kalian juga punya motivasi. Apa itu motivasi itu? Dukungan, dorongan supaya kita itu semangat dalam menuntut ilmu. Sama itu Nabi motivasi hijrah itu karena untuk berdakwah yang hal yang lebih baik untuk perkembangan agama Islam, ya. Itu. Mencari harapan baru utama perlindungan, ya, mencari perlindungan penyebaran dakwah agama, ya, agama Islam. Letak geografis kota Thaif, ya. Kota Thaif adalah kota penting di provinsi Mekah. Terletak sekitar 70 sampai dengan 80 km di tenggara Mekah. Posisinya yang strategis menjadikan kota besar ketiga, ya, berada di ketinggian 1700 sampai 1800 meter di pegunungan Al-Surawat. Thaif memiliki iklim sejuk, jadi tidak semua di padang pasir itu panas, ya, gunung pasir tandus. Itu di Thaif itu iklimnya sejuk, ya. Menambah wawasan kita, saksikan video ini sebagai bahan renungan. Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Thaif. Nabi Muhammad SAW Nabi berjalan, ya. Kemudian penduduk Thaif, ya, tidak menerima dakwah beliau, ya, dilempari Nabi Muhammad. Ini yang penghalang itu Zaid bin Haritsah, ya, anak-anaknya yang melindungi ini Nabi.
Ya tadi kan Papa jelaskan, Papanya Muthalib masih bisa, tidak yang melindungi. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah ke luar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Tanggal bulan Syawal tahun ke-10 ke Nabi. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Sa'id berhasil melampauinya. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Hamid. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sebagai menyisipkan Lagi berdialog dengan pembesar kota Taif. agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon dan tidak menenangkan. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang berkorban. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan kaum pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal saya telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sana mereka berselisih, tiga orang-orang berhenti Ketemu dengan Adam ya. posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 kilometer dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah timur. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Nabi ya. Ketika orang Taif melempari Nabi dengan batu. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Pada Muhammad Saibah. berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Ini adasnya yang nanti disuruh ambil anggur. Ketika Anas meletakkan nampak di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Anas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Ini terjadi dialog antara Nabi Anas dengan Adam. mengarahkan sahabatnya kepada Nabi Muhammad dengan Nabi mengawasi Sementara itu, kedua majikan Anas terlihat kesal melihat perlakuan Anas dan berorasi. Ketika Anas berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata,
perjalanan ya ke Mekah. Tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qarn Al-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala Mungkin khusus malaikat Jibril dan malaikat Jibril. Dialog antara malaikat sama ditolak semua, tapi ada satu di rumah ya minta perlindungan ke Mekah. Ini bersedia ya. Ini dikawal Nabi, dikawal oleh suara ya. Perlindungan Al-Mu'min namanya. Ini ya soal
soal tentang tadi yang kita bahas. Silakan nanti kalian diisi ya masing-masing. Jangan lupa diberi nama dulu ya. Kasih nama. Kalau nanti ada yang belum paham, yang masih bingung, tanyakan sama bapak ya, jangan tanyakan ke yang lain ya. Silakan mengerjakan. Cross itu tadi ya, mendatar, kalau down menurun. Kalau yang sudah dikumpulkan ke depan. Sudah semua? Kalau sudah ditunjukkan ya. Tunjukkan. Tidak. Semuanya ini ya. Sudah benar semua jawabannya ya. Ya, hebat. Ya. Nanti selanjutnya ini untuk tugas kelompoknya ya. Nanti pagi untuk kartu doa yang bisa Rasulullah tadi ketika beliau ya diusir oleh penduduk toh. Jadi nanti bapak bagikan ini, kalian buat macam kartu ya. Nanti ke depan ya. Perwakilan aja kelompoknya. Ini 29, makanya bisa. Ya. Sudah mengerti kan tugasnya? Ya, disimak. Serta nanti setiap kelompok ada perwakilannya untuk maju ke depan yang membacakan dari kartu doa yang kalian telah buat tadi ya, ke depan perwakilannya ya, masing-masing ketua kelompoknya. Ya itu, di bapak bagi 3 kelompok tadi ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu Aska, yuk maju ke depan Aska. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika asku dofa u di wakti
kata kilati wahawani ala anna si ya'an hamar rohi antarobba dan mustaqina wa anta rabbi ila mantakilu ila ba'idi yatajahamuni amrika amu wa mal basam amri in lam yakan bil alai wa kala walakina afiyata iya au sa'uli a'udhu minuri azazi asqa qatlamu rumatu wasali alaihi amrul ya wal akhirati min amri wadoba au yahiru ala sutuka lakal sutuka hatta tajro wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, tepuk tangan buat Aska yang sudah mengucapkan. Ya, silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya untuk kelompok ketiga, Khairunisa, silakan ke depan. Khairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika as'aluka rahmatullahi wa hilati wa ni alan nasi ya arhamar rahimin. Ya, tepuk tangan buat Khairunisa. Ya, sebelum itu tadi apa kesimpulan yang dari pelajaran yang kita ini materi kali ini yaitu tentang ketabahan dan kesabaran Rasulullah dalam berdakwah, dan jangan lupa berdoa. Nanti doa itu dikabul oleh Allah insya Allah kalau kita sungguh-sungguh yang berdoa. Jelas kan? Disiapin.